Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Primawati. Hari ini kita akan membahas mengenai logika percabangan dan pengulangan. Alias kita akan membahas pertemuan kali ini mengenai fungsi if. Oke, sebelum belajar, mari kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Oke, kita masuk eh, percabangan namanya di sini adalah satu pemilihan alur program yang didasarkan atas kondisi tertentu. Percabangan digunakan bila suatu saat kita harus memilih pada suatu kondisi tertentu. Kalau memilih berarti apakah Anda mau belok kiri apa kanan? Nah, pilih kan salah satu, nggak mungkin pilih dua-duanya. Mau makan ayam apa daging? Pilih salah satu. Oh, saya mau dua-duanya gitu, beda lagi ya. Satu bentuk if. If ini terdiri atas beberapa kondisi. Yang pertama ada if kondisi then. Satu if, satu then. Jadi if kondisi then-nya itu untuk pernyataan benar. Ini merupakan suatu bentuk percabangan yang paling sederhana. Struktur percabangan if memiliki satu buah kondisi yang akan diuji kebenarannya. Jika hasil pengujiannya bernilai benar, maka program akan melakukan pernyataan yang diberikan. Nah, ini bentuk flowchart-nya. Oke. Ini di awal tadi ada mulai, kemudian ada segi 6 itu untuk deklarasi variabelnya, kemudian kalau ada input-input di atasnya bentuk jajaran genjang, kemudian kalau ada proses-proses. Nah, ini yang bentuk berikutnya. Kalau ada bentuk fungsi if, maka dia akan muncul belah ketupat seperti ini, kondisi. Jika dia bernilai benar, true ya, maka akan dicetak pernyataan untuk benar. Jika salah, dia akan langsung ke selesai. Oke, ini contohnya pada program Pascal. Oke, kita punya di sini masukkan nilai Anda, katanya if nilai besar sama 45, then write lulus. Oke, maka kita akan lihat seperti apa bentuknya pada Pascal. Kita lihat pada Pascal ya. Ini dia. Ini Pascal kita. Sudah kita ketikkan program contoh if yang pertama, yaitu bagian deklarasi variabelnya adalah nilai. Nilai itu tipenya dalam bentuk byte. Kita kasih warna nomor 13. Kemudian write line masukkan nilai, berarti read line di sini, nilai ini adalah untuk penginputan. Kalau input pada flowchart berarti bentuknya adalah jajaran genjang. Input nilai, kemudian masuk fungsi percabangan if berbentuk belah ketupat. If nilai besar sama 45, then write lulus. Kalau kecil 45 gimana? Nah, kita lihat hasilnya. Pertama Anda compile dulu. Sudah berhasil compile, sukses ya. Kemudian kita run. Oke, masukkan nilai. Seandainya saya masukkan nilai 80. Enter lulus. Itu yang akan keluar kalau lebih daripada 45. Bagaimana kalau kecil dari 45? Seandainya 30 saya masukkan, maka nggak ada keluar apa-apa. Oke? Itu kalau satu if dan satu then. Kita masuk ke Pascal lagi. Bagaimana kalau kondisinya satu if, satu then, pakai else? Jadi ada if kondisi, kemudian then pernyataan benar, kemudian ada else untuk pernyataan salah. Nah, ini untuk menjawab pertanyaan yang tadi. Kalau seandainya nilainya besar sama 45 kan lulus. Terus kemudian kalau kecil 45 gimana? Berarti gagal. Nah, maka kita gunakan else di sini. Jadi satu if, satu then, satu else. Struktur percabangan if, else memiliki satu buah kondisi yang akan diuji kebenarannya dan dua buah pernyataan. Jika hasil pengujian menilai benar, maka program akan melakukan pernyataan untuk yang benar. Dan jika menilai salah, akan melakukan pernyataan untuk yang salah. Ini contoh kondisinya.
Berarti di atas ini ada tadi mulai, kemudian ada deklarasi variabel, kemudian ada input, habis input langsung masuk ke bagian kondisi. Kondisi ini yang fungsi if tadi. Kalau dia bernilai benar, akan dicetak pernyataannya benar. Kalau dia bernilai salah, akan dicetak pernyataan salah. Bedanya flowchart yang ini, satu if, satu then, satu else dengan yang if then saja. Kalau if then saja tidak pakai di sini. Dari false ini langsung ke bawah. Tapi kalau pakai else, maka dia akan mencetak pernyataan salah. Lanjut, kita punya program seperti ini, mirip dengan yang tadi. Kalau yang tadi kan Anda berhasil ya, kemudian pakai else. Nah, khusus kasus untuk else, sebelum else itu tidak boleh ada titik koma. Nah, di sini kan tidak ada titik koma. Oke, kita akan masuk ke contoh pada si Pascal. Oke, ini lulus, kemudian katanya ada else right line gagal. Kita akan coba compile, akses, kemudian kita run. Kita masukkan nilai 30 tadi. Nah, akan keluar pesan gagal. Kalau tadi kan enggak, ketika kita masukkan nilai 30, maka dia kosong saja. Kita enter sekali lagi baru dia keluar. Itu perbedaan dari satu if, satu then, satu else. Bagaimana kalau kondisinya if kondisi then ada begin, setelah then ada begin ada end, kemudian else-nya itu ada begin ada end. Nah, ini bentuknya. Kondisi pertama, jika dia bernilai benar, akan dicetak perintah 1 dan perintah 2. Kalau dia salah, dia akan masuk ke fungsi yang kondisi yang kedua. Kalau dia benar, akan dicetak perintahnya. Kalau dia salah, dia akan masuk ke kondisi yang berikutnya. Kalau dia benar di kondisi yang ketiga ini, maka dia akan keluar perintahnya. Kalau dia salah, maka dia akan masuk ke alternatif terakhir. Nah, ini yang untuk kapan? Ini untuk nilai. Jadi kalau seandainya kayak nilai kita ada, anggaplah nilai seperti yang nilai lama, A, B, C, D, E. Kalau nilai A itu dari 81 sampai 100. Kalau nilai B dari 65 sampai kecil dari 81. Nah, seandainya nilai mahasiswa ini kita buat kondisinya di sini adalah A, B, C, D, dan E. Ketika nilai mahasiswa yang kita inputkan itu adalah 20, maka masuk ke fungsi yang pertama untuk nilai A, otomatis dia salah, nggak memenuhi. Masuk ke kondisi B, apakah dia memenuhi untuk nilai B? Juga enggak. Masuk ke kondisi ketiga untuk nilai C, juga nggak memenuhi. Masuk ke D juga nggak memenuhi, maka langsung dia ke alternatif yang terakhir. Yaitu siapa? Nilainya E. Semoga Anda di kelas ini tidak ada dapat nilai E ya. Amin. Gitu. Oke, ini misalnya untuk yang pakai if, then, pakai begin ada end. Nah, misal nih, bagian var kita ada banyak nih. Ada nama dalam bentuk string, ada golongan dalam bentuk char, ada gaji, T jabat ini tunjangan jabatan, ada total ini ya, dalam tipe datanya real, kemudian di input nama pegawai, siapa namanya, kemudian golongannya kita input. Jika golongan pegawainya itu A besar atau A kecil, maka gajinya itu adalah 1 juta, tunjangan jabatannya 75.000. Jika tidak, ini else ini kan jika tidak nih. Jika tidak, maka gajinya itu 1.500.000 dan tunjangan jabatannya 100.000. Ini enggak sampai ini rendah sekali ya, nggak sampai UMR Kota Padang ini. Lanjut.
Total itu adalah gaji ditambah tunjangan jabatan. Kemudian yang akan tampil nanti nama pegawai. Nama ini akan dipanggil sesuai nama yang Anda input tadi pada saat run nanti. Golongannya tergantung dari golongan yang Anda input pada saat merun tadi di bagian sini. Nih, readline goal. Goal di sini ya. Kan saat kita run nanti tuh kita input. Maka dia akan keluar nanti nama pegawai siapa, golongannya golongan apa, kemudian gaji pokoknya berapa. Ketika Anda inputkan golongannya misalnya A besar atau A kecil, maka akan keluar gaji pokoknya adalah yang tadi 1 juta. Kemudian tunjangan jabatannya adalah 75.000. Itu yang akan keluar nanti. Tapi ketika Anda ketikkan huruf selain daripada A, maka dia akan keluar yang ini. Gajinya 1.500.000, tunjangan jabatannya 100.000. Itu yang akan keluar. Kalau hanya diminta hanya satu golongan saja, golongan A. A besar atau A kecil. Nah, ini kasusnya. Bisakah kalian buat flowchart-nya ini? Silahkan dijawab ya di kolom komentar. Kalau nggak bisa nanti saya akan bantu Anda buat flowchart-nya di grup WA. Saya harap bisa lah. Kalau paham materi yang tadi, yang saya share tadi, insya Allah bisa. Nggak susah. Nah, ini yang if kondisi then begin and, else if kondisi then begin and, ini yang saya bilang tadi yang untuk nilai mahasiswa itu. Oke. Nah, itu yang masuk if sederhana ini. Kita tengok di bagian bawah. Nah, ini sudah masuk case. Case ini bentuk ringkas dari if then yang banyak. Oke, if kondisi then begin and yang banyak ini saya akan bahas pada video berikutnya, bergabung nanti dengan si case. Saya harap if yang sederhana ini bisa kalian pahami. Tak enak rasanya kalau tak ada pakai tugas ya. Maka saya akan kasih Anda tugas. Oke, tugasnya adalah nomor 2 dan nomor 3. Buatlah program untuk mendeteksi bilangan yang dimasukkan adalah bilangan ganjil. Kemudian bilangan genap, gunakan fungsi if. Jadi ketika Anda diminta nanti pas saat merun, masukkan bilangan yang Anda mau gitu. Kemudian Anda tekan, terserah angka. Ketika Anda enter angkanya, misalnya angkanya adalah 7, maka akan keluar pesan, angka yang Anda masukkan adalah bilangan ganjil. Itu kalau 7. Kalau seandainya Anda tekan angka 88, maka akan keluar pesan angka yang Anda input adalah bilangan genap. Nah, itu untuk nomor 2. Terus yang nomor 3, buatlah program yang dapat mendeteksi angka yang Anda masukkan itu negatif jika angka kurang dari 0, positif jika angka lebih dari 0, 0 bila angka sama dengan 0. Gunakan fungsi if. Nah, sama kayak tadi, akan keluar bahasanya saat Anda run nanti, input angka yang Anda inginkan. Anda tekan misalnya angka 5 misal. Maka akan keluar pesan, angka yang Anda input adalah positif, dan positif, kalau ini cuma kayak gini positif saja. Kemudian kalau saya ganti angkanya itu adalah -7, maka akan keluar pesan angka yang Anda input negatif. Kalau yang saya tekan adalah 0, maka akan keluar pesan angka yang Anda input adalah 0. Oke, selamat mengerjakan tugas, insya Allah saya yakin kalian bisa. Tugasnya nomor 2 dan nomor 3. Sebelum mengerjakan bahasa programnya, Anda buat dulu algoritma dan flowchart-nya. Oke, selamat mengerjakan tugas. Semoga sukses. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.